Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 dari UPKB. Di sini kami akan membahas pengolahan limbah gas. Di sini anggota kelompok kami ada yang pertama Devina Marsantia, saya sendiri Devin Kaputra Ziza, Dimas Sapitri, dan Ella Nuryajana. Outline pembahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi dari limbah gas itu sendiri, yang kedua adalah faktor penyebab, yang ketiga adalah dampak yang ditimbulkan, dan yang terakhir adalah proses pengolahan limbah gas. Baik, yang pertama ada definisi limbah gas. Limbah gas sendiri adalah jenis limbah yang terdiri dari berbagai gas atau uap yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari berbagai proses industri, transportasi, pembakaran bahan bakar fosil, ataupun kegiatan manusia lainnya. Limbah gas dapat berupa gas beracun, polutan udara, atau gas rumah kaca yang dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia jika dikelola dengan baik. Next. Berikut contoh limbah gas. Yang pertama ada SO2, CO2, Oke, selanjutnya ada faktor penyebabnya. Yang pertama ada emisi udara, pembakaran sampah, kegiatan industri. Next. Berikut adalah proses pengolahan limbah gas. Yang pertama adalah regenerative thermal oxidation. Sistem ini mempunyai efisiensi lebih dari 98%, sehingga umumnya digunakan untuk mengontrol polutan uap. Kisaran kapasitas adalah 1000 sampai 500 cu-feet per menit. Unit ini biasanya untuk polutan udara dan volatil organik kompon. Selama proses berjalan, komponen VOC dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Ini cara kerja sistem ini dengan pembakaran gas buang dengan suhu tinggi sekitar 1500 Fahrenheit sampai 2000 Fahrenheit untuk mengubah limbah gas menjadi CO2 dan H2O. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan polutan organik berbahaya dari udara atau gas buang. Berikut adalah ilustrasi kerja dari thermal oxidation.
and converts around 98% of the harmful emissions into non-toxic end products. The metal housing of the catalyst contains a temperature-stable ceramic honeycomb element packaged in insulating layers and protective mats. The support is permeated by a large number of thin-walled channels as flow passages for the exhaust gas. This is where the wash coat of aluminum oxide is applied. Being very porous, it greatly increases the surface area. The wash coat carries the catalytically active precious metals. The desired reactions take place at this metal layer. Without itself reacting, platinum, for example, promotes the oxidation processes and rhodium the reduction processes. No more than 4 to 9 grams of such precious metals are used in each catalytic converter. Carbon monoxide is converted to carbon dioxide. Nitrogen oxides are converted to ubiquitous nitrogen, and hydrocarbons burn to produce carbon dioxide and water. Oke, selanjutnya adalah Flares. Flares digunakan untuk mengatasi situasi darurat ketika tekanan pada sistem operasi melebihi batas aman atau ketika ada gas buangan berbahaya yang harus segera dihilangkan. Di dalam pembakaran, gas buang dibakar dengan bantuan udara atau oksigen tambahan. Proses pembakaran ini mengubah gas buangan menjadi CO2 dan H2O bersama dengan pelepasan panas. Laras dapat memiliki resiko kebakaran dan ledakan jika tidak dioperasikan dengan benar. Flares juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan dampak lingkungan yang negatif. Idealnya industri berusaha untuk mengulangi flaring sebanyak mungkin karena pembakaran gas buang dapat menghasilkan emisi CO2 yang berdampak pada perubahan iklim. Oke, berikut adalah ilustrasi dari Flares. Oke, yang keempat ada adsorption, di mana sistem ini digunakan untuk aliran bahan kimia yang harganya mahal dan dapat didaur ulang. Karena sistem ini bersifat menangkap daripada menghilangkan polutan. Oleh karena itu, sistem ini sering digunakan untuk mendaur ulang solvent. Sistem ini banyak digunakan untuk mengolah limbah campuran VOC dan udara dengan inlet maksimum 10.000 ppm dengan efisiensi 95%. Secara umum, uap atau gas akan dilewatkan pada bed karbon aktif, lalu uap gas organik akan terserap karbon. Uap yang terkumpul secara berkala dan terkumpul kembali dari karbon melalui regenerasi oleh udara atau aliran dan kemudian didaur ulang. Berikut adalah cara kerjanya.
Introducing the new ClearPoint B adsorber using highly efficient activated carbon. Let's see how it works. Activated carbon adsorbers bind oil vapor to activated carbon surface and reduce therefore the oil vapor content within the compressed air. If the oil adsorption capacity is exhausted, the activated carbon must be replaced. If the compressed air is too humid, then the surface of the activated carbon is coated with water molecules and the oil adsorption capability is reduced. No-name activated carbon with limited oil adsorption capacity versus the original activated carbon with high oil adsorption capacity. ClearPoint V is the effective and reliable solution for ensuring a high compressed air quality, particularly in terms of the residual oil content. Backcoat Technologies. Better through responsibility. Jadi yang kelima ada absorpsi, yaitu proses penyerapan suatu zat atau molekul oleh zat lain yang menyerap secara keseluruhan ke dalam volume zat penyerapan. Ini biasanya melibatkan penetrasi zat atau molekul ke dalam struktur zat penyerapannya secara homogen. Pada sistem ini sering disebut dengan scrubber dan biasanya digunakan untuk mengontrol uap anorganik dan digunakan juga untuk mendaur ulang produk yang berharga melalui separasi dan pemurnian pada aliran limbah gas. Pada absorpsi menghasilkan campuran homogen dari zat penyerapan dan zat yang terserap dalam konteks biologis. Ini biasanya berarti penyerapan zat makanan atau nutrisi oleh sel-sel tubuh. Atau contoh lainnya penyerapan air oleh tanah dan spons adalah salah satu contoh proses absorpsi. Yang terakhir ada sistem kondensasi yang digunakan untuk mendaur ulang material-material yang masih berharga oleh metode pembakaran dijalankan atau menghilangkan komponen yang dapat merusak peralatan. Sistem ini pada umumnya diletakkan di atas absorber, carbon bed, atau insenerator untuk mengurangi beban volatile organic compound atau VOC yang masuk ke dalam sistem kontrol tersebut. Baik, ini adalah kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama adalah limbah gas adalah jenis limbah yang terdiri dari berbagai gas atau uap yang dilepaskan ke atmosfer yang memiliki dampak negatif. Yang kedua adalah ilmuwan telah banyak melakukan riset dan inovasi dalam mengurangi limbah gas di bumi kita. Yang terakhir, kita sebagai warga sipil juga turut andil untuk mengurangi limbah gas pada atmosfer dengan cara menjaga lingkungan dan menggunakan kendaraan seperlunya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil dalam mengerjakan presentasi ini.
Mungkin itu sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kritik dan saran dan pertanyaan kami persilakan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu dan teman-teman.